Mami selalu, bukan selalu sih, sudah 2 hari teman-teman dia bantu saya di kita punya usaha. Terima kasih karena sudah membantu Papi. Tapi dia memberikan saya tugas setiap malam, yaitu harus memijit dia. Ini dia punya minyak favoritnya ini. Jadi harus pakai, tidak boleh pakai minyak lain guys. Bilang babo, bahasa Kupa bilang babo. Harus pakai ini yang body biar tidak babo. Kita juga sebentar lagi kita ada pertanyaan random sih. Jadi saya harus urut dia dulu, urut istri dulu. Istri dong ini kalau hamilnya nih. Kita laki-laki nih. Memang saya sebagai laki-laki, saya sebagai laki-laki, saya juga tidak boleh egois karena kadang rezeki itu datang dari istri. Karena rezeki itu kadang datang dari istri. Kalau kita perhatian yang kita punya istri ikut doa buat kita, buat kita punya keluarga, agar keluarga kita bisa menjadi contoh bagi adik-adik kita, keluarga, dan menjadi contoh buat anak kita nanti akan hidup di dunia ini bertumbuh dengan baik, bisa melihat dia punya bapak dan dia punya mama bisa romantis terus. Itu keinginan dari maminya, biar kita bisa selalu romantis. Wajib malam itu harus tetap mandi sayang. Bukan, namanya kita kerja capek, berkeringat, setiap malam kita harus beristirahat, itu harus mandi biar badannya tuh enak. Harus pakai parfum laki-laki. Karena mami suka tidurnya di dada. Kalau nggak Ketek masuk di dalam ketek guys. Mau lihat saya spill. Jadi teman-teman, malam ini kami mau menceritakan tentang dulu kami masih kecil itu bagaimana, terus waktu pergi di Jawa pertama kali itu bagaimana, terus Apa saya? pokoknya random kami punya tentang kami punya masa lalu, tapi bukan masa lalu bersama kami punya ex tuh. Kita tanya papi dong. Ya. Apa mami? Papi Mami? masih kecil dulu. Hal apa yang papi tidak bisa lupakan selama papi main dengan papi punya kawan-kawan kecil? Yang tidak bisa dilupakan itu teman-teman dulu tuh itu di kampung itu kita biasa kalau musim hujan itu kan musim hujan biasa kali turun. Nah di situ kita ada mobil kecil yang bikin mobil pakai minyak goreng itu. Botol minyak itu teman-teman. Dia punya bannya kita pakai apa? Kita pakai sendal. Kita potong bulat, jadi kita pasang. Nah di situ kalau musim hujan kita biasa ramai teman. Itu yang masa-masa kecil yang saya tidak bisa lupakan. Sampai saya SMP pun kami masih sering pergi kali untuk bermain itu. Apalagi kalau kali turun besar itu kita lebih suka berenang di situ. Karena dulu kan handphone. Karena dulu ya zaman waktu itu kan memang handphone ini setengah mati teman-teman. Dan belum ada ya Android, dulu masih Nokia juga itu hanya Nokia tombol, orang tua dong begitu itu mami.
masa kecil saya tidak bisa lupakan. Apa pertanyaan? Papi semua ya pertanyaan. Boleh. Kalau papi pilih, papi mau jadi anak kecil ulang atau papi mau jadi orang dewasa? Lebih enak yang mana? Jadi orang dewasa atau jadi anak kecil? Kalau disuruh milih, saya lebih memilih anak kecil, Mami. Karena dunia anak kecil itu dunia bermain, teman-teman. Jadi tidak ada pikiran, tidak ada beban. Jadi mau pergi bermain juga, kita pulang tidak ada pikir lagi kalau oh nanti sebentar lagi makan apa. Karena pulang itu kita punya mami sudah siapkan, atau punya mama ini sudah siapkan makanan. Tinggal hai anak-anak, susu lapar kok. Kalau susu lapar nah datang makan sudah begitu. Walaupun di ngomongin terlebih dahulu sih, namanya masih kecil begitu. Tapi kalau sekarang kita pusing, stres, cari uang, capek, ngurus istri, itulah hidup. Untuk mensuruh memilih, saya milih anak kecil. Kecil terus pasti ada dong masa pertumbuhan. Jadilah papi yang sekarang sedikit lagi semua jadi ayah. Terus apa bilang dulu kalau misalnya di sekolah dari SD, SMP, SMA kan itu SMA mungkin sudah pegang handphone itu sih dulu masih pakai HP yang Nokia tapi yang semua bisa BBM atau SD waktu masih SD tuh papi dulu kalau jalan kaki begitu tuh paling suka makan jajanan. Kalau beta kan dulu mie goreng, kalau bukan mie goreng yang seribu itu. Kalau beta sih di kampung, namanya kita di kampung saya itu di kampung Waikusi, teman-teman. Kalau nanti teman pasti tahu kampung Waikusi itu di mana. Dulu itu apalagi Timor Leste kan, teman, dia masih baru merdeka. Jadi waktu kita bilang mau bawa uang jajan berapa itu tidak mesti, teman-teman. Itu tergantung dari kantong punya mama. Kalau mama kasih 1.000, dulu itu 500 itu dan 1.000 itu sangat besar gitu. Jadi paling kita mau jajan itu jajan keripik. Kadang kita sudah lapar ya jajan keripik. Karena di waktu kami masih SD juga itu dari pemerintah memfasilitasi makan gratis. Jadi setiap katong jam 12 keluar dari sekolah materi ya, kelas, keluar dari kelas, dari situ ibu-ibu dapur sudah menyiapkan makanan untuk makan seperti kacang hijau, di setengah nasi juga sih ada sayur-sayurnya. Jadi kita di situ satu orang bawa tenti, dia punya piring dan baris panjang sekali, teman. Kita antri ini bisa sampai 1 jam baru kita dapatkan satu makanan itu. Kalau kami dulu bukan kacang hijau tapi waktu kasar pas SD. Kalau kami SD itu karena dari pemerintah ada subsidi ini untuk anak-anak sampai sekarang sih begitu. Apa lagi selanjutnya pertanyaannya? Terus kalau di rumah masakan yang paling diingat itu tuh, tapi bukan dari kata mama, dari kata nenek. Apa masakan yang bisa rasa bahwa ini oma dan masakan itu masakan terenak walaupun tanpa bumbu. Walaupun tanpa bumbu. Iya. Daun ubi, teman-teman. Daun ubi biasa lepung nenek itu kami terima kasih buat lepung nenek yang sudah namanya perhatian sama dia pun cucu, karena saya kan cucu laki-laki yang pertama dari keluarga, jadi yang pertama. Jadi lepung nenek ini lebih sayang dari dia, sayang sama saya. Dan saya paling tidak terlupa dari lepung nenek ini adalah setiap saya mau berangkat sekolah, dia selalu panggil saya minum susu putih, teman-teman. Itu dia sudah menyiapkan minum di 1 gelas.
Ya sudah siapkan satu gelas, nanti dia panggil saya. Begitu. Itulah. Dalam mobil sih dengan ikan. Yang mobil yang masakan yang paling enak dari pengumuman. Itu kalau nanti saya belum datang makan dia panggil terus. Gitu. Terus apa deh? Kalau mami masih kecilnya yang mami tidak bisa lupakan dari kata pengumuman tercinta apa? Masakannya. Terlalu banyak dulu saya punya rumah oma, maksudnya rumah dekat. Cuma saya pun masa kecil tuh saya habiskan dengan saya punya oma tersayang. Sekarang susun ada deh. Terus dia pun masakan semua enak sih, yang paling dia ingat itu tuh dan umi cantik banget itu sama ada lauk juga. Dia pun masakan terbaik hanya pakai kicin dan dia pun garam misalnya. Terus saya dulu sering dia jadi dia pun oma, makanya om sayang tuh sampai sekarang paling ingat dari kecil sampai Tapi mami sering cerai oleh oma atau? ya tahu namanya. Biasa sih kalau orang yang lebih cerai dari cerai dulu mama di papa karena memang di papa itu saya dengan dia atau di oma saya dengan dia, makanya anaknya dia pun cucu dia bisa suka. Tapi juga gitu ya, makanya kok titik kursi itu aja. Lalu ada pertanyaan berikutnya, Mami. Awal-awal Mami naik pesawat berangkat ke Jawa ini, apa yang Mama rasakan? Apa lagi? Pada saat dia take Coba off, ceritakan. pada saat dia take off itu kan baru 14 ya, jadi kuliah awal. Belum pernah naik pesawat, guys. Jadi itu pertama kali naik pesawat. Pas take off itu apa namanya suka kaget yang begini ke belakang tuh. Nanti pas landing tuh pesawat ini mau parkir sentuh apa bantu sentuh landas bandara. Saya juga pas ikut begini ke bawah. Jadi saya kayak orang kampung 4 kali makanya saya begitu bola balik Jogja Labuan Bajo Jogja Labuan Bajo. Tapi setelah itu sudah kalau pakai dan pakai. Kalau beta sih takut telat. Iya. Karena dulu itu nah, jam orang teman orang tua zaman dulu dong kalau dong sudah dengar pesawat baru mau kasih panah. Nah ceritanya kan saya datang dari Ada Wekusi. lagi pesawat ada gas panas. Iya kan dong kan mulai apa toh menyiapkan apa namanya untuk take off toh begitu. Jadi penerbangan pertama ini kan dong harus memanaskan mesinnya dulu toh. Pagi-pagi kan biasanya di El Tari situ di bandara El Tari itu kan biasa pagi-pagi kan yang mau berangkat jam 5 jam 6 kan pagi-pagi dan sudah biasa menghidupkan mesin untuk memanaskan pesawat tersebut teman-teman. Nah di situ kita punya keluarga dan mama dong yang antar beta mau pergi menginjak Pulau Jawa itu mereka kaget takut beta telat jadi bangun itu jam 4 beta sudah mandi dari sini karena takut telat itu. Dan yang kedua itu di pemikiran saya itu naik pesawat ini nanti naik ke mana sampai atasnya kita bisa lihat orang pilotnya kosonde begitu ternyata masuk sampai dalam pilotnya di tempat lain kita penumpang di tempat lain begitu. Apalagi yang pas mau take off teman-teman itu jantungnya copot itu karena baru naik pertama naik pesawat ini susah ya begitu lah. Habis terus lagi ada pertanyaan buat Mami. Awal Mami di Jawa dulu apa yang Mama bayangkan tentang Pulau Jawa ini? Itu tuh kalau saya pernah di Jawa, jadi pikir tuh sama di sinetron mau kuliah di gedung yang indah, pakai baju seksi apa segala macam. Pokoknya dia dengan kilang gedung-gedung di Jakarta. Ternyata kan pas waktu saya berangkat itu tuh landing mana di Jogja. Iya, aku lihat dari atas di Jogja cantik sekali. Pas mendarat saking penasaran itu bisa
saya keliling langsung dari Babarsari. Ternyata ketika saya lihat butik-butiknya kok sama kayak di Manggarai deh. Manggarai leh. Pokoknya ya begitu, tidak seperti apa yang saya bayangkan seperti itu. Karena waktu saya pilih di Jawa, saya pikir dia sinetron di Jakarta. Ternyata tidak, guys. Tapi kalau kenangannya sih banyak. Kalau papi, Beta juga sama seperti apa yang mama ceritakan. Lucunya dulu kalau sudah cerita apa namanya mengenai Pulau Jawa teman-teman, kalau kami di kampung ini Pulau Jawa ini apa namanya kita punya bayangan itu seperti yang di sinetron dong. Oh ya itu ketemu punya keluarga dong, mereka bilang, oi heboh ya. dong heboh dong, oi ini dia pergi di Jawa sana nanti kayak seperti di sinetron nih, RCTV, RCTI dong itu. Indosiar. Nah, nanti mereka pasti ketemu artis. Beta naik pesawat sampai sana landing, beta susah nahan. Wih, kayaknya nih naik oto bagus-bagus begitu, mobil yang bagus-bagus. Ternyata sama saja, hanya beda di apa? Bedanya di gaya hidup, nanti jalan, bangunannya ya cukup bagus, besar-besar. Kita kaget begitu saja. Tapi untuk mau disamakan dengan sinetron, beda jauh teman-teman. Nah, begitu. Itu dulu ya, sekarang orang-orang sudah tahu. Itu dulu saja kan kita dulu terlalu terpaku dengan sinetron. Kita pikir Jawa itu seindah itu. Indah sih indah, tapi maksudnya namanya dulu ya kita hidup di kampung. Jadi kita pikir tuh nanti kita hidup sama seperti yang di sinetron. Ternyata sampai di sana ada Jogja itu kota keraton. Tidak ada bangunan-bangunan tinggi seperti Jakarta. Ya begitu namanya ceritakan itu punya anak kan. Kita memang sekampung itu ya memang iya sih ya memang karena dulu kan nggak tahu sudah ada main HP sampai yang kayak nonton kemana di Jogja itu apa yang bagus, di Semarang apa yang bagus. Ya, kita hanya lihat di TV selama. Masa-masa kecil kita kan nonton. Bermain dan nonton TV. Ada pertanyaan selanjutnya, Mami. Apa kenangan Mami selama di Jawa yang tidak bisa dilupakan? Kenangan. Yang ibu kawan, teman-teman itu pertama kali di Jogja itu bisa lupa sampai sekarang. Ada teman dari Enda satu. Kalau dengan X dong. Itu kan sudah bilang sampai menceritakan teman dong. Itu kami pasar malam pertama kali jadi anak asrama waktu di Jogja. Itu saya di Jogja pertama kali berangkat itu saya kuliah tinggal di asrama 1 tahun. Jadi kalau hari minggu hari bebas itu pas ada pasar malam di Jogja. Jadi kami sesama anak-anak timur dong. Saya teman dari Riau, satu dari Subang. Itu di pasar malam. Ada yang nama kora-kora, kalau kawan masuk pasti tahu juga. Kami naik itu kora-kora nih sampai dia saya ini saya teman dari Ende itu. Saya masih mending turun baru nonton. Kalau saya teman itu tuh di kora-kora di semua dari rumah. Tetapi semua kenal mbak Jawa dong yang saya di kampung mereka. Itu saya tidak bisa lupa kalau bilang kenangan selama masa kuliah. Kalau soal putar-putar apa segala macam itu indah sih, cuma kenangan yang saya bisa lupakan ya teman-teman. Kalau papi Kalau beta sih becak di Simpang 5. Kami berdua beda tempat ya, saya di Jogja. Kalau saya sih kenangan-kenangan yang tidak bisa lupakan itu makan bersama dengan teman-teman, kos masak bersama. Itu yang kami selalu bersama. Dalam arti kita pergi kuliah sama-sama, nanti pulang satu beli lauk, satu beli sayur, satu beli beras kadang kalau beras pada saat itu habis. Nah, di situ kita masak sama-sama dan makan sama-sama. Kira-kira yang kita pernah lupakan pas saya di Jawa. Jadi itulah cerita kedatangan kami malam hari ini.
tidak ada lagi Tidak ada lagi yang mau kami yang mau ceritakan, yang ceritakan. mau kami tanyakan. Saatnya kami mau beristirahat karena kami masih ada utang pijat punggung yang belum selesai. Kami masih capek. Kami beristirahat. Selamat beristirahat buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye bye teman-teman. Love you.